Bapak Ibu, menulis itu juga merupakan aktivitas yang istimewa dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Kang Hayat. Jangan lupa ya. Banyak proses yang harus dilakukan oleh penulis ketika mau menulis buku, mau menulis apa saja, terutama menulis buku. Maka banyak aktivitas yang mungkin Bapak Ibu perlu siapkan. Dari mulai referensi, dari mulai membaca tema-tema berkaitan dengan apa yang akan kita tulis. Mulai dari banyak hal. Yang ini akan melahirkan sebuah energi positif yang kita tulis di dalam bentuk tulisan itu akan menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa menghipnotis orang lain, bisa menghipnotis pembaca, bisa mempengaruhi pikiran-pikiran orang lain. Maka ini hebatnya tulisan itu. Ini adalah istimewanya penulis. Karena apa yang mereka gerakkan dari tangan-tangannya, melalui pikirannya, kemudian dengan hatinya, kemudian menulis kata per kata menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah tulisan yang kemudian membingkai sebuah pengetahuan, itu menjadi sebuah energi yang menjadi kekuatan kita sebagai seorang penulis. Maka kalau saya mengatakan penulis itu adalah mulia, maka kalau Bapak Ibu pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, bahwa kalau bukan anaknya raja atau bukan anaknya ulama besar, maka jadilah penulis. Kenapa? Karena penulis itu adalah aktivitas yang sangat istimewa. Penulis itu adalah orang yang sangat mulia karena karya-karyanya itu mampu mempengaruhi pikiran-pikiran orang lain, mampu menghipnotis oleh orang lain. Bapak Ibu, juga ada pendapat dari yang ini juga memang terkenal sekali, yang tadi saya sampaikan itu, bahwa kita itu harus banyak menulis sejarah kehidupan apa yang kita miliki, karena hidup itu hanya sekali. Maka Pak Pram juga, ini juga yang menjadi terkenal sekali, sehebat-hebatnya orang itu kalau ia tidak menulis maka akan hilang begitu saja. Maka kalau Bapak Ibu menjadi orang hebat, tentu Bapak Ibu harus mencantumkan kehebatan Bapak Ibu dengan karya-karya tulisnya. Karena lisan yang luar biasa atau lisan yang diucapkan dengan kekuatan penuh misalnya, itu jauh lebih baik dari tinta yang dituliskan secara lemah. Karena apa yang kita sampaikan misalnya sama dengan ketika saya menyampaikan hari ini kepada Bapak Ibu, dan itu tidak kemudian saya tuliskan, maka apa yang saya sampaikan hari ini setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan akan hilang begitu saja, seiring dengan penyampaian itu yang mungkin hanya sedikit yang masuk ke diri kita, tetapi rata-rata 85%-nya akan hilang dulu. Oleh karena itu, apa yang kita miliki patut kiranya kita menuliskannya kembali dengan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena penulis itu adalah termasuk orang-orang yang mulia dan orang-orang yang istimewa. Disinilah sebenarnya keistimewaan dari aktivitas menulis yang akan melahirkan orangnya atau penulisnya menjadi orang yang mulia. Kemuliaan itu bisa ditancapkan dari karya-karya yang dihasilkan, yang kemudian bisa dibaca oleh banyak orang, bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, bisa dipelajari oleh banyak orang. Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan tentang manfaat menulis. Kenapa dari tadi saya menyampaikan berkaitan dengan aspek-aspek penting di dalam penulisan itu, karena banyak manfaatnya. Mungkin yang terangkum oleh saya seperti ini, yang ini secara global, bahwa manfaat menulis itu Bapak Ibu bisa sebagai promosi diri, termasuk sebagai promosi institusi. Jadi kalau Bapak Ibu dosen dari jurusan akuntansi misalnya, maka ketika Bapak Ibu nulis buku tentang pengantar akuntansi, kemudian dibaca oleh seluruh mahasiswa di Indonesia misalnya yang mengambil jurusan akuntansi, maka secara otomatis Bapak Ibu tidak hanya dikenal nama Bapak Ibu, tetapi lembaga atau institusi Bapak Ibu juga akan dikenal oleh orang lain. Maka afiliasi itu melekat ke dalam diri kita, dan itu menjadi bentuk dari brand diri kita dan lembaga kita. Oleh karena itu, tidak hanya manfaat bagi diri saya, tidak hanya manfaat bagi pembacanya,
juga bermanfaat bagi lembaga Bapak Ibu. Karena kita menjadi satu kesatuan yang itu saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Ketika aktivitas menulis kita sering kita lakukan, sama halnya dengan aktivitas membaca kita, maka secara otomatis kapasitas keilmuan, kompetensi kita itu akan semakin tajam, itu akan semakin baik. Aktivitas menulis itu tidak hanya menyalurkan hobi, tidak hanya menulis mengetik kata per kata, tidak hanya begitu Bapak Ibu, tetapi itu aktivitas yang dari seluruh energi tubuh kita itu dibangun secara bersama-sama yang kemudian menghasilkan sebuah tulisan itu, dan itu dapat meningkatkan aktivitas keilmuan kita, dapat meningkatkan kapabilitas kita, dapat meningkatkan kompetensi kita, dapat meningkatkan kemampuan keilmuan kita dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, saya pernah membaca dari beberapa tulisan teman-teman penulis yang kemudian ia bisa lebih sehat dari sebelumnya. Bahkan ketika sakit, ada salah satu teman ketika sakit kemudian dia bangun dengan aktivitas menulis, maka kemudian dia merasa lebih sehat dan seterusnya. Saya coba untuk bisa menyimpulkan bahwa ternyata aktivitas menulis yang kita lakukan setiap hari itu menggerakkan pikiran yang ada di dalam kepala kita ini, yang memungkinkan untuk meminimalisir kepikunan. Jadi aktivitas menulis itu ternyata aktivitas pikir ini juga terus bergerak. Sesuatu yang terus digerakkan itu insya Allah bisa meminimalisir kepikunan yang biasanya rentan terjadi di masa-masa tua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah masuk di masa-masa tua bisa diterapi dengan terapi menulis. Karena dengan terapi menulis ini akan menggerakkan pikiran-pikiran kita lebih fokus, pikiran-pikiran kita bisa lebih jernih dan seterusnya. Kemudian dengan menulis kita juga dapat meningkatkan jaringan kita. Saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu itu karena aktivitas menulis saya. Karena saya sering kali menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan aktivitas menulis. Buku-buku saya juga insya Allah sudah tersebar di seluruh tanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah dibaca, yang terutama yang manajemen pelayanan publik itu hampir dipakai atau digunakan di pendamping mata kuliah, karena itu juga bisa masuk ke dalam mata kuliah saya, mata kuliah manajemen pelayanan publik. Maka buku itu dipakai di pendamping mata kuliah manajemen pelayanan publik di seluruh program studi ilmu administrasi publik, ilmu pemerintahan, atau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi dengan menulis itu maka mungkin saya tidak pernah sampai ke Aceh, tetapi buku-buku saya dibaca oleh mahasiswa dari sana. Buku-buku saya sudah sampai duluan di sana. Mungkin saya tidak pernah ke luar negeri, tapi buku-buku saya sudah ada di berbagai perpustakaan luar negeri. Dan itu hebatnya tulisan yang kita tulis. Walaupun kita tidak pernah ke sana, tetapi buku-buku kita sudah mengelilingi, dan itu sebenarnya menjadi bagian dari diri kita. Itu sebenarnya menjadi salah satu yang tidak terpisahkan dari diri kita. Kalau buku kita sudah di sana, maka secara otomatis sebenarnya kita ini sudah ada di sana. Sehingga menulis itu dapat meningkatkan jaringan, dapat berjejaring kemana-mana. Kemudian yang berikutnya manfaatnya menulis itu adalah kita juga mendapatkan income dan kum. Tadi sudah saya singgung, selain dapat kum, kita dapat income. Selain dapat poin, kita juga mendapat koin. Poinnya ya untuk kepangkatan, untuk guru besar, untuk rektor kepala. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau misalnya satu buku 40 misalnya, kumnya kalau referensi, kalau buku ajar 20, kalau monograf 15. Kalau itu kita produktif 1 tahun misalnya, buku monograf, buku ajar, buku referensi 40, 20, 60, berarti 75 kum setiap tahun. Bapak Ibu bisa 4 tahun, 5 tahun sudah bisa guru besar. Walaupun sampai hari ini buku itu bukan menjadi syarat khusus, tetapi menjadi syarat pendukung dari jabatan fungsional. Tetapi itu sudah luar biasa. Bahkan kalau buku referensi sudah setara dengan jurnal internasional Scopus. Kemudian sebagai media untuk kenaikan pangkat, jadi buku juga bisa menjadi bagian dari kenaikan pangkat, dan biasanya memang seperti ini. Bapak Ibu dosen, kolega-kolega saya juga banyak
ketika mau naik pangkat baru nulis, dan nulisnya juga bingung mulai dari mana karena tidak biasa. Kemudian menulisnya juga kapan waktu nulisnya, saya sibuk Pak, saya jabat, saya banyak banyak berkecimpung dan seterusnya. Alasan itu tidak menulis sehingga tulisnya tidak pernah jadi memang menulis itu ya nulis saja, tidak usah alasan waktu, alasan sibuk, alasan repot, alasan dan seterusnya. Jadi nanti saya coba bisa mengurai di slide-slide berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah menulis itu manfaatnya adalah bisa menyebarluaskan ilmu pengetahuan sebagai tugas dan tanggung jawab kita. Kita itu sebagai dosen selain Tridharma juga memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Salah satu jalur yang bisa kita tempuh untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang paling efektif adalah dengan buku, dengan jurnal, dengan proceeding dan seterusnya. Maka ketika Bapak Ibu sudah menulis, maka paling tidak tugas dan tanggung jawab serta kewajiban kita sebagai dosen itu minimal sudah terpenuhi. Kalau tidak, kita juga bisa dosa karena tidak menyebarluaskan ilmu pengetahuan tadi. Hanya dimiliki oleh dirinya sendiri, hanya diindap oleh diri kita sendiri. Maka saya berharap di jurusan akuntansi FEB Universitas Bengkulu ini paling tidak nanti Bu Kajur bisa misalnya membuat sebuah instruksi atau sekedar kebijakan yang bisa diterapkan bersama-sama, misalnya satu dosen satu buku, misalnya satu dosen 1 tahun 1 buku. Itu menarik gitu. Karena sebenarnya kalau mau diterapkan atau diimplementasikan sangat mungkin 1 tahun 1 buku itu. Bayangkan 1 tahun itu kan 12 bulan. 1 bulan itu kan 30 hari. Dikali 12 sudah 300 hari berapa. Kalau buku Bapak Ibu duduk 30 menit misalnya bisa menghasilkan satu halaman. Itu kalau 30 hari sudah 30 hari, 30 halaman. Kalau 6 bulan berarti sudah 180 halaman, sudah jadi buku. Tinggal dirutinkan, tinggal didorong saja, insya Allah bisa. Masa kita tidak bisa menyempatkan waktu 30 menit Bapak, 30 menit itu kalau sambil nunggu buka puasa itu nggak kerasa banget itu. Apalagi misalnya 1 jam, menyempatkan untuk memanfaatkan waktu 1 jam atau 30 menit menulis buku 1 halaman 1 hari. Itu kalau kontinu, kalau rutin, insya Allah 1 tahun bisa 2 buku, minimal 1 buku lah. Kalau 1 tahun 1 buku, kalau dosennya ada 50, berarti yang dihasilkan oleh jurusan akuntansi sudah 50 buku. Kalau 1 tahun, kalau 2 tahun, kalau 4 tahun dan seterusnya itu tinggal dihitung saja. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya dan sangat istimewa sekali. Penulis buku itu sangat istimewa sekali dan banyak nilai-nilai lain yang mungkin tidak saya cantumkan di slide-slide itu. Sehingga ini menjadi penting untuk Bapak Ibu terus bisa didorong dirinya untuk bisa lebih produktif untuk menulis, mau menulis itu.